Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam webinar mini dengan tema PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sebenarnya PHBS itu jumlahnya banyak sekali, tapi yang kita ambil dan yang kita bahas saat ini adalah tentang PHBS di rumah tangga. PHBS di rumah tangga itu adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai rumah tangga yang sehat. Rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga, yaitu yang pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberikan bayinya ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara rutin. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah tidak merokok di dalam rumah. Nah, setelah ini kita bahas satu persatu ya. PHBS yang pertama adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Artinya, persalinan itu ditolong oleh tenaga kesehatan yang mampu dan ahli, misalnya seperti bidan, dokter, dan tenaga paramedis lainnya. Mengapa persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi bisa lebih terjamin. Lalu apabila terdapat kelainan, dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Serta persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril, sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. PHBS yang kedua adalah memberi bayi ASI eksklusif. Itu artinya bayi usia 0-6 bulan hanya diberi ASI saja tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman lain. Kenapa bayi harus diberikan ASI eksklusif? Karena yang pertama, ASI mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasannya. Yang kedua, ASI mengandung zat kekebalan untuk tubuh. Yang ketiga, melindungi bayi dari berbagai macam alergi. Yang keempat, aman dan terjamin kebersihannya karena langsung disusukan kepada bayi dalam keadaan segar. Yang kelima, tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat dan dapat diberikan kapan saja dan di mana saja. Lalu yang keenam, membantu memperbaiki refleks menghisap, menelan, dan pernafasan pada bayi. PHBS yang ketiga adalah menimbang bayi dan balita setiap bulan. Bayi dan balita harus ditimbang setiap bulan untuk memantau pertumbuhannya. Penimbangan bayi dan balita ini dilakukan setiap bulan pada anak mulai umur 1 bulan sampai 5 tahun di posyandu terdekat. Apa saja manfaat penimbangan balita ini? Yang pertama, untuk mengetahui apakah balita ini tumbuh sehat. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan pada balita. Yang ketiga, untuk mengetahui balita yang sakit, entah itu demam, batuk, pilek, diare, atau penyakit yang lainnya. Berat badan 2 bulan berturut-turut tidak naik. Balita yang berat badannya bawah garis merah atau BGM,
dan dicurigai gizi buruk, sehingga dapat segera dirujuk ke puskesmas terdekat. Yang keempat, untuk mengetahui kelengkapan imunisasinya. Lalu yang kelima, untuk mendapatkan penyuluhan gizi yang tepat. PHBS yang keempat adalah menggunakan air bersih. Apa saja syarat air bersih itu? Air bersih itu tidak berwarna atau harus bening, jernih. Airnya tidak keruh, bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Airnya juga tidak berasa asin, asam, payau, ataupun pahit. Jadi harus bebas dari bahan kimia beracun ya. Apa saja sih manfaat menggunakan air bersih? Jadi kalau kita menggunakan air bersih, kita bisa terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, cacing, penyakit mata, penyakit kulit, dan keracunan. Jadi setiap anggota keluarga bisa terpelihara kebersihan dirinya. Mengenai air minum, jadi air bersih itu kalau mau kita minum itu harus dimasak dulu. Kenapa? Karena meskipun terlihat bersih, air belum tentu bebas kuman penyakit. Kuman penyakit dalam air akan mati pada suhu 100 derajat Celcius, yaitu saat air itu mendidih. PHBS yang kelima adalah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Apa saja manfaat mencuci tangan? Yang pertama, bisa membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Yang kedua, mencegah penularan penyakit. Yang ketiga, tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Tentunya, mencuci tangan yang benar itu harus menggunakan air bersih yang mengalir dan memakai sabun ya. Lalu dibersihkan secara menyeluruh mulai dari telapak, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan punggung tangan. Setelah itu jangan lupa dikeringkan dengan lap bersih. PHBS yang keenam, menggunakan jamban sehat. Apa sih jamban itu? Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa, biasanya disebut cemplung ya, yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Nah, mengapa harus menggunakan jamban? Karena dengan jamban kita bisa menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit seperti diare, kolera, disentri, ataupun penyakit cacing. PHBS yang ketujuh adalah memberantas jentik di rumah. Jadi di setiap rumah dilakukan pemeriksaan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk, yaitu tempat-tempat di mana ada penampungan air seperti di bak mandi atau WC, di vas bunga, ataupun di tatakan kulkas. Siapa saja yang melakukan pemeriksaan jentik berkala ini? Yaitu semua anggota rumah, lalu dibantu dengan kader. Ada juga juru pemantau jentik atau jumantik dan tenaga pemeriksa jentik lainnya. Apa sih yang perlu dilakukan agar rumah bebas jentik? Nah, kita harus melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M+. Yang pertama adalah menguras, yaitu menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, lalu vas bunga, tatakan pot bunga, ataupun misalnya tempat minum hewan peliharaan kita. Yang kedua dengan menutup, yaitu menutup rapat tempat penampungan air. Yang ketiga mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti misalnya ban bekas, kaleng bekas, ataupun plastik-plastik yang dibuang sembarangan. Plusnya itu dengan menghindari gigitan nyamuk, misalnya dengan menggunakan kelambu ketika tidur, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, lalu menghindari kebiasaan menggantung pakaian di kamar, memperbaiki saluran dan talang air yang rusak, atau bisa juga dengan menaburkan larvasida atau bubuk pembunuh jentik di tempat-tempat yang sulit dikuras, misalnya di talang air ataupun di daerah yang sulit untuk dibersihkan.
PHBS yang ke-8 adalah makan sayur dan buah setiap hari. Makan sayur dan buah setiap hari itu sangat penting karena mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh kita. Lalu mengandung serat yang tinggi juga. Semua sayur itu bagus untuk dimakan, terutama sayuran yang berwarna hijau tua, kuning, dan oranye seperti bayam, kangkung, daun katuk, wortel, kacang panjang, dan lain-lain. Semua buah pun bagus untuk dimakan, terutama yang berwarna merah ataupun kuning seperti mangga, pepaya, jeruk, jambu biji, apel, dan lain-lain. Pilihlah buah dan sayur yang bebas pestisida dan zat berbahaya lainnya. Biasanya ciri-ciri sayur dan buah yang baik ada sedikit lubang bekas dimakan ulat dan tetap segar. Konsumsi sayur dan buah yang tidak merusak kandungan gizinya adalah dengan memakannya dalam keadaan mentah atau dikukus. Direbus dengan air akan melarutkan beberapa vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah tersebut. Pemanasan yang tinggi juga akan menguraikan beberapa vitamin seperti vitamin C. Jadi, pemanasan yang tinggi nanti akan merusak vitamin C tersebut. PHBS yang ke-9 adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari. Seluruh anggota keluarga diharapkan melakukan aktivitas fisik setiap hari selama sekitar 30 menit. Aktivitas fisik itu adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis kegiatan fisik yang dapat dilakukan antara lain bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, bekerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, ataupun membawa belanjaan. Bisa juga berupa olahraga, yaitu push up, lari ringan, bermain bola, berenang, senam, bermain tenis, yoga, fitness, angkat beban atau berat. Nah, ini PHBS yang terakhir ya, yang ke-10, yaitu tidak merokok di dalam rumah. Nah, aturan ini berlaku untuk semua anggota keluarga. Mengapa tidak boleh merokok? Karena rokok itu ibaratnya seperti pabrik bahan kimia. Jadi dalam satu batang rokok yang diisap itu akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya, diantaranya nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin bisa menyebabkan ketagihan dan merusak jantung serta aliran darah. Tar menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker. Karbon monoksida bisa menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Ada 2 jenis perokok. Yang pertama adalah perokok aktif. Perokok aktif itu adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari. Lalu adalah orang yang bukan perokok tapi dia menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Nah, ini perokok aktif dan perokok pasif itu sama-sama memiliki bahaya atau resiko untuk kesehatannya. Apa saja sih bahaya untuk perokok aktif dan perokok pasif itu? Yang pertama, menyebabkan kerontokan rambut. Yang kedua, gangguan pada mata seperti katarak. Yang ketiga, kehilangan pendengaran lebih awal dibandingkan dengan yang bukan perokok. Yang keempat, menyebabkan penyakit paru-paru kronis. Lalu yang kelima, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Yang keenam, menyebabkan stroke dan serangan jantung. Yang ketujuh, tulang lebih mudah patah. Yang kedelapan, menyebabkan kanker kulit. Yang kesembilan, menyebabkan kemandulan dan impotensi. Yang kesepuluh, menyebabkan kanker rahim dan keguguran. Nah, jadi merokok itu sebenarnya tidak hanya merugikan diri sendiri ya, itu juga merugikan orang lain yang berada di sekitar kita. Jadi sebaiknya untuk anggota keluarga yang suka merokok lebih baik dihentikan. Dihentikannya tidak hanya dengan langsung seketika, bisa juga dengan menunda ataupun mengurangi dulu sedikit demi sedikit hingga akhirnya nanti berhenti untuk merokok.
Yuk kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Kita mulai dari lingkungan kecil kita dulu ya. Kita mulai dari rumah. Dengan PHBS, kita akan menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Baiklah, cukup sekian dari kami. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.